Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mau menyampaikan tentang penataan ruang kelas dan perlengkapannya. Latar belakang kegiatan pembelajaran yang efektif tidak dapat dipisahkan dari lingkungan fisik tempat berlangsungnya proses belajar mengajar. Jadi fisik yaitu di kelas, sekolahan dan semuanya itu bentuk fisik. Itu penataannya ruang kelas dan perlengkapannya merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan kelas yang sering kurang mendapat perhatian memadai dalam praktik pendidikan. Jadi kita akan membahas perlunya perlengkapan, perlunya pengelolaan kelas yang bagus untuk pendidikan yang ada di Indonesia. Kalau penataannya tidak sesuai, pendidikan tidak akan berjalan. Next. Selanjutnya penataan ruang kelas. Tata ruang kelas adalah upaya guru untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang baik. Nah, menata ruang kelas itu bukan semata-mata hanya untuk agar dilihat kelasnya terlihat baik ya. Itu ada maksud tertentu dari seorang guru atau pendidik. Dengan mengatur kegiatan untuk siswa dan fasilitas dan barang-barang pembelajaran. Fasilitas yang ada di kelas, baik perlengkapan apapun, itu harus ditata sedemikian rupa agar kelas itu nyaman dan pembelajaran berjalan dengan efektif. Selain itu, mereka dimaksudkan untuk mendorong tingkah laku siswa yang mendukung pembelajaran. Jadi, tujuan utama menata ruang kelas adalah untuk menciptakan dan mengarahkan kegiatan siswa serta mencegah tingkah laku yang tidak diharapkan. Next. Peran guru dalam penataan ruang kelas dan perlengkapannya. Ya. Guru memiliki peran krusial sebagai perancang, pengelola, dan evaluator dalam penataan ruang kelas. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa guru atau pendidik itu merupakan tokoh penting ya, yang ada dalam kelas itu. Karena dari guru tersebut kita bisa mendapatkan ilmu ya. Dan guru itu berperan penting sebab guru yang mengelola dan mengevaluasi dan juga yang merancang semua mulai dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran seperti itu. Kemampuan guru mengoptimalkan ruang dan perlengkapan yang tersedia, beradaptasi dengan keterbatasan, serta melibatkan peserta didik dalam proses penataan, mencerminkan profesionalisme dan kreativitas dalam menciptakan lingkungan belajar yang efektif. Ya, menyinggung kata kreativitas, kita sebagai calon tenaga pendidik harus memiliki kreativitas ya. Karena apa? Agar tidak monoton pada peserta didik. Next. Jadi pengaruh penataan ruang kelas dengan semangat belajar peserta didik. Jadi kalau kelas ditata, semangatnya juga akan ada. Paham? Jadi penataan ruang kelas yang tepat terbukti berpengaruh signifikan terhadap semangat belajar peserta didik. Jadi kelas itu butuh apa? Kipas. Kalau kipas tidak ada, semua tidak akan fokus. Lingkungan fisik yang nyaman, kelas bersih, ruang kelas juga aman dari maling dan sebagainya itu. Terus estetis dan fungsional dapat meningkatkan motivasi, konsentrasi, interaksi dan partisipasi aktif dalam pembelajaran. Jadi semua ini sangat penting. Jadi kalau penataannya bagus, semua akan menjadi bagus. Kalau penataannya juga tidak bagus, semua tidak akan bagus. Dengan demikian, penataan ruang kelas yang strategis menjadi investasi penting dalam upaya meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran. Jadi kita awali dari dasar dulu baru finishnya. Kalau dasarnya sudah tidak bagus, finish itu tidak akan bagus. Next. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami.